kita tetap sehat dan selalu dalam naungan Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada saat ini. Untuk itu, mari kita semua berdiri, kita menyanyi hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk cinta kasih-Mu yang selalu nyata dalam kehidupan kami, di mana saat ini ya Tuhan kami akan memulai ibadah kami. Engkau kiranya memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah ini, sehingga semuanya dapat berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, kita menyanyi Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan membaca dan mendengarkan sebagian firman-Mu.
Engkau kiranya berikan kami hikmat kebijaksanaan sehingga firman yang akan kami baca dan dengarkan dapat kami pahami dan mengerti dan dapat tertanam baik dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk adik-adik. Ya, pembacaan kita hari ini terambil dari Matius 2 ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-23. Dan nats bacaan kita pada saat ini yaitu terambil pada ayat yang ke-23 yang berbunyi, setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Ya adik-adik sekalian, tema kita pada minggu ini ialah kembali ke Nazaret. Ya adik-adik, dalam bacaan kita saat ini, ketika kita membaca pada ayat-ayat sebelumnya, sebelum orang Majus bertemu dengan Yesus, orang Majus ini bertemu dengan Herodes untuk menanyakan di mana tempat keberadaan Yesus dilahirkan. Namun Herodes juga tidak mengetahui persis di mana tempat letak Yesus dilahirkan. Ketika Herodes mendengar pertanyaan yang diajukan oleh orang Majus tersebut, Herodes menjadi sangat takut. Herodes menjadi sangat kaget karena sejak dari dahulu kala telah dinubuatkan bahwa akan ada seorang Mesias yang lahir dan dia akan menjadi seorang raja nantinya. Herodes menjadi sangat takut bahwa nantinya kekuasaannya akan hilang dan digantikan oleh Mesias, yaitu Yesus. Sehingga Raja Herodes menyuruh para orang Majus tersebut untuk melanjutkan pencarian keberadaan di mana Yesus dilahirkan. Herodes menyuruh orang Majus tersebut untuk mencari agar ia juga ikut menyembah Yesus yang baru lahir itu. Nah adik-adik, niat dari Herodes ini sebenarnya bukanlah untuk menyembah, namun Herodes mau membunuh Mesias yang baru lahir tersebut. Herodes tidak memahami maksud kedatangan Yesus sebagai raja di dunia. Raja Herodes mengira bahwa tahtanya akan direbut, sehingga ia mau membunuh Mesias yang baru lahir tersebut. Kedatangan Yesus sebagai raja di dunia yaitu untuk memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera, dan tidak ada yang orang besar atau orang kecil, semuanya sama di mata Tuhan. Untuk itu ketika orang Majus ini telah sampai ke tempat Mesias, mereka bermimpi untuk pulang melalui jalan lain agar tidak bertemu dengan Herodes. Begitupun juga dengan Yusuf. Ia bermimpi bahwa ia harus pergi ke tanah Mesir karena Herodes akan membunuh setiap anak yang baru lahir di bawah umur 2 tahun ke bawah. Akhirnya Yusuf dan Maria serta Yesus pun pergi ke Mesir. Adik-adik, setelah Herodes ini mati, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Yusuf untuk menyuruh Yusuf, Maria, serta Yesus kembali ke tanah Israel. Kerajaan yang telah Herodes pimpin, ia membaginya dalam 3 wilayah sebelum ia meninggal. Ia membaginya kepada ketiga anaknya, yaitu anak yang pertama, Arkealus, memperoleh Yudea, Samaria, dan Idumea. Yang kedua anaknya, Herodes Antipas, memperoleh Galilea dan Persia. Dan anaknya yang terakhir, Herodes Filipus II, memperoleh Trakonitis. Arkeolus ini merupakan raja yang sangat kejam, sehingga ketika Yusuf disuruh untuk kembali ke tanah Israel, Yusuf menjadi sangat takut karena
Raja Arkeolus ini sudah membunuh beribu-ribu orang. Tetapi karena itu adalah perintah dari Tuhan, maka Yusuf membawa Maria dan Yesus pergi ke daerah Galilea dan tinggal di kota Nazaret, seperti yang telah dinubuatkan oleh para nabi. Nah, adik-adik, pembacaan kita pada saat ini mau mengajarkan bahwa setiap rencana atau tujuan yang sudah kita atur untuk dilakukan ke depannya itu bisa saja berubah dengan apa yang sudah kita pilih, karena itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti orang Majus tadi, mereka diperingatkan untuk tidak kembali ke tempat jalan melalui Herodes. Begitupun dengan Yusuf, Maria, serta Yesus. Dari Bethlehem, ia pergi ke Mesir dan pergi kembali lagi ke kota Nazaret. Itu semuanya sudah direncanakan oleh Tuhan. Itu semua sudah dinubuatkan oleh Tuhan bahwa di Nazaretlah akan Yusuf, Maria, dan Yesus akan kembali. Tujuan dari kedatangan Yesus ke dalam dunia ialah untuk memberikan kebebasan, menyampaikan kabar sukacita kepada orang miskin dan orang yang tertindas, serta tidak ada orang yang kecil dan tidak ada orang yang besar. Yesus mengasihi semua orang. Untuk itu, Tuhan juga mau mengajarkan kepada kita untuk dapat menjadi teman kepada semua orang, tanpa membeda-bedakan siapapun. Tuhan mau kita juga sebagai anak-anaknya dapat mengikuti perintah yang Tuhan ajarkan. Sedemikian jauh firman yang telah kita dengar. Haleluya, amin. Merespon firman yang telah kita baca, tiba saatnya kita membawa persembahan kita. Sambil membawa persembahan kita menyanyi, Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu dan kasih sayang-Mu yang selalu nyata dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini ya Tuhan kami dapat membaca dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya ya Tuhan, firman yang telah kami baca dan dengarkan dapat kami fahami dan dapat menjadi sulu langkah dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami juga telah membawa persembahan kami. Engkau kiranya memberkati persembahan yang telah kami berikan. Kiranya persembahan itu ya Tuhan dapat berguna untuk pelebaran kebenaran firman-Mu. Begitupun juga ya Tuhan yang masih ada pada kami. Engkau kiranya memberikan kami hikmat kebijaksanaan sehingga kami dapat menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kedua orang tua kami. Engkau kiranya berikan kedua orang tua kami kesehatan dan umur yang panjang, terutama dalam masa pandemi ini ya Tuhan. Engkau kiranya selalu menyertai dan melindungi kedua orang tua kami dimanapun orang tua kami berada untuk mencari nafkah untuk kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk
adik-adik sekolah minggu kami ya Tuhan, dalam kesehatannya Engkau kiranya berkati kami semua, sehingga kami semua dalam naungan tangan kasih sayang-Mu saja ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati juga adik-adik sekolah minggu kami yang dalam semester ini ya Tuhan mempersiapkan sekolahnya Tuhan. Kau kiranya berikan adik-adik sekolah kami hikmat kebijaksanaan, sehingga adik-adik kami ini dapat menuntut ilmu di sekolah untuk menggapai cita-citanya ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau kiranya memberkati bangsa dan negara kami. Engkau kiranya menjauhkan bangsa dan negara kami dari mara bahaya, dan begitu pun juga para pemerintah bangsa dan negara ini ya Tuhan. Engkau kiranya memberikan pemerintah kami hikmat kebijaksanaan, agar mereka dapat memimpin bangsa dan negara kami ini dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pendeta, para majelis, dan para guru-guru sekolah minggu ya Tuhan. Engkau kiranya memberkati kami semua. Engkau kiranya melindungi, menjaga kami, terutama dalam masa pandemi ini ya Tuhan. Ya Tuhan, seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah juru selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita pada saat ini, mari kita berdiri, kita menyanyi, "Oh Tuhan, pimpinlah langkahku." Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri, serta-Mu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri, menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Ya adik-adik, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau sudah memberkati kami dalam peribadahan kami pada saat ini. Kiranya ya Tuhan, ibadah kami ini dapat berkenan dan berbau harum di hadapan-Mu. Ya Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan seluruh kegiatan dan aktivitas kami. Engkau kiranya memberkati dan melindungi kami. Kiranya Tuhan, berkat-Mu selalu mengalir dalam kehidupan kami. Inilah doa ungkapan syukur kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan dan ikuti protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.